Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3, dari kelas SD 3I. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan. Yang pertama yaitu definisi kepanduan Hizbul Wathan dan Pramuka. Kepanduan Hizbul Wathan adalah salah satu organisasi otonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang berarti pembela tanah air. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Ki Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. HW adalah kepanduan Islam, artinya pendidikan kepanduan yang dilakukan oleh HW adalah untuk menambahkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia. Kepanduan Hizbul Wathan pernah bergabung ke dalam gerakan Pramuka pada 1961 dan dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kedua yaitu Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Prajamuda Karana dan merupakan organisasi gerakan kepanduan. Pramuka juga merupakan sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramuka yang dilakukan di Indonesia. Dalam dunia internasional, Pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Menurut Joko Mursito, pengertian Pramuka adalah proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan berpikir kritis yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk membentuk watak. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang logo, moto, dan jati diri kepanduan HW. Bagian A. Logo HW. Lambang HW adalah sinar matahari dengan logo HW dan kuncup melati. Sinar sebanyak 12 dengan logo HW melambangkan bahwa HW sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang artinya bahwa setiap anggota HW mampu memancarkan cahaya pribadi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan kuncup melati melambangkan kecintaan dan keharuman yang mencerminkan kepribadian pemuda Muhammadiyah sebagai pemuda Muhammadiyah. Yang kedua yaitu moto. Moto Hizbul Wathan yaitu Fastabiqul Khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang ketiga yaitu jati diri kepanduan Hizbul Wathan yaitu pertama itu, Hizbul Wathan merupakan kepanduan Islami, artinya pendidikan kepanduan yang dilakukan oleh Hizbul Wathan adalah untuk menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Yang kedua, Hizbul Wathan merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang tugas utamanya mendidik anak, remaja, dan pemuda dengan sistem kepanduan. Yang ketiga yaitu menyebutkan kode kehormatan pandu Hizbul Wathan, tingkat pandu atfal dan pandu pengenal. Yang pertama yaitu kode kehormatan pandu atfal. 1. Janji atfal. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. 2. Selalu menurut undang-undang atfal dan setiap hari berbuat kewajiban. Undang-undang atfal. 1. Atfal itu selalu setia dan berbakti pada ayah dan bunda. 2. Atfal itu selalu berani dan teguh hati. Kode kehormatan bagi pandu pengenal. Yang pertama, janji padu HW. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menepati undang-undang padu HW.
Bagian B. Undang-Undang Padu HW. 1. Hizbul Wathan selamanya dapat dipercaya. 2. Hizbul Wathan setia dan teguh hati. 3. Hizbul Wathan siap menolong dan wajib berjasa. 4. Hizbul Wathan cinta perdamaian persaudaraan. 5. Hizbul Wathan sopan santun dan perwira. 6. Hizbul Wathan menyayangi semua makhluk hidup. 7. Hizbul Wathan siap melaksanakan perintah dengan ikhlas. 8. Hizbul Wathan sabar dan bermuka manis. 9. Hizbul Wathan hemat dan cermat. 10. Hizbul Wathan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang keempat yaitu menyebutkan prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan. Yang pertama yaitu pengamalan akidah Islamiyah. Kedua, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Yang ketiga, pengamalan kode kehormatan pandu. Yang kelima yaitu menyebutkan metode kepanduan dan penjelasannya. Pertama, sistem beregu. Dalam metode sistem beregu ini, peserta didik dibagi menjadi beberapa regu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pembinaan, dan pembagian tugas. Yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Dengan adanya kegiatan di alam terbuka, anak didik bisa berinteraksi langsung dengan alam sekitar, menjaga serta mengaguminya sebagai anugerah dan ciptaan Allah. Dalam metode ini juga dapat dilakukan di alam terbuka seperti berkemah, lintas alam, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kegiatan pendidikan dengan metode menarik, meningkat, menyenangkan, dan menantang yang bersifat mendidik. Metode ini mendominasikan pada kreativitas, inovatif, dan reaksi yang tetap memperhatikan pada unsur-unsur pendidikan. 4. Penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Metode ini maksudnya yaitu setiap peserta didik akan naik ke tingkat telah lulus dan syarat-syarat atau ketentuan tertentu yang telah ditentukan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tertinggi. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan keterampilan dan kecakapan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Yang kelima yaitu sistem satuan terpisah. Dalam metode ini melakukan kegiatan peserta didik Hizbul Wathan putra dan putri dipisahkan, dan juga satuan pandu Hizbul Wathan putra dibina oleh pembina putra. Sistem satuan pandu putri dibina oleh pembina putri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.